Kalau tetap yang di bawah itu haram, halal yang tidak baik, baik, sekarang timbang, apakah saya harus bekerja, Ustaz? Nah, biasanya kalau haramnya terlampau banyak, itu antipati pertama kali, awal-awal. Tapi nggak apa-apa. Jangan biarkan, maaf, dosa hadir di rumah tangga karena peran Anda yang mungkin terbawa sampai dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, bagaimana membimbing suami supaya dekat ke agama? Ya bimbing. Dan apakah saya harus bekerja dan meninggalkan anak-anak untuk memperoleh rezeki yang halal, tapi suami tidak mengizinkan? Apa yang harus saya perbuat, Pak Ustadz? Dan apa saya menuruti suami atau saya coba untuk bekerja? Pertama, pasti ada hikmah di balik setiap kejadian yang Allah tetapkan untuk kita lalui. Tidak mungkin suami ibu dipasangkan dengan ibu, atau ibu juga demikian, kecuali di balik itu ada hikmah kebaikan. Mungkin kekurangan di suami ditutupi oleh ibu, begitu sebaliknya, supaya di situ mengumpulkan amal soleh. Orang cari amal soleh keluar, ibu diberikan di dalam. Ya, maka dengan itu jangan putus asa, karena Asia pun sampai akhir hidupnya tidak pernah putus asa untuk mendakwahi Firaun. Firaun itu sekejam apa? Kejamnya luar biasa, hobi bunuh orang, ngancam orang, nyiksa orang. Bahkan Nabi Musa pun ketika akan berdakwah kepada Firaun harus berdoa dulu kepada Allah untuk minta dilembutkan hatinya supaya tidak kalah dengan ancaman-ancaman. Karena Nabi dan Rasul itu doanya itu kan mustajab seketika. Kalau sedikit tersinggung aja, ya Allah ini Firaun bosan sekali, saya wafatkan sekarang, wafat. Ya. Cuman nggak ada hikmah buat kita untuk dipelajari. Karena itu beliau berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu doa mustajab, ya, doa yang diperintahkan dan diisyaratkan dalam Al-Quran. Karena perbuatan setiap nabi sebelum-sebelumnya, jika dia berisi informasi memiliki lafaz yang umum, artinya petunjuk bagi kita saat ini untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan. Karena itu seringkali diakhiri dengan redaksi-redaksi contoh bagi orang-orang di masa depan, yang dikumpulkan kemudian pada Nabi Muhammad SAW, dilengkapi dan diajarkan kepada kita. Karena itu ketika Allah mengisahkan kisah Nabi Ayub, ujungnya ditutup wa dzikra lil abidin. Jika ada hamba-hamba yang soleh, sama sakit seperti Ayub, amalkan amalan Ayub, maka aku akan sembuhkan ia seperti aku menyembuhkan Ayub alaihissalam. Itu di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Jika Anda berbisnis misalnya, ya, bekerja, disakiti orang, dijahili orang, sampai ingin ada yang menyingkirkan, menyungkurkan Anda, amalkan amalan Nabi Yunus alaihissalam. Jika ada yang mengatakan seperti itu, kata Allah, maka saya akan selamatkan dia. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Jika ada orang beriman mengamalkan amalan zikir seperti Yunus alaihissalam, aku akan berikan keselamatan dan kesuksesan yang sama seperti aku berikan kepada Yunus. Karena itu yang pertama, apa yang harus ibu kerjakan, jangan putus asa. Mungkin di situ ada bagian pahala terkumpul untuk mendapatkan surga yang ibu dambakan. Alhamdulillah. Pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun malam, tunaikan tahajud. Selepas tahajud, bersujud, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tidaklah engkau titipkan suami saya ini kepada saya kecuali ada hikmah kebaikan. Alhamdulillah engkau titipkan kepadaku, bukan pada perempuan-perempuan lain. Ya Allah, lapangkan jiwaku supaya tidak menjadikan apapun yang terjadi padanya sebagai beban kepadaku, tapi bagian dari nilai-nilai ibadah kepadamu untuk mendapatkan bekal pahala sebelum pulang kepadamu. Ya Allah, lapangkan jiwaku sehingga ketika menerima kalimat-kalimat yang tidak berkenan, bisa lapang semua hati ini dan bisa diobati dengan kalimat-kalimat yang baik. Berdoa yang baik. Ini bagian yang pertama. Boleh Anda bacakan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang menyayangi setiap hamba-Mu, dengan petunjuk-Mu yang Kau janjikan memberikan kebahagiaan setiap hamba-Mu, maka aku memohon kepadamu, ya Allah, yang tidak pernah menyalahi janjinya. Ya Allah, mohon berikan petunjuk kepada suami saya. Ya Allah, mohon lembutkan suami saya. Ya Allah, Engkau yang dengan rahmat-Mu melebihi murka-Mu. Engkau yang menginginkan hamba-Mu mendapatkan surga-Mu. Kami mohon, ya Allah, jangan biarkan keluarga kami terjerembab pada hal-hal yang Engkau haramkan. Minta kepada Allah, doa dulu. Doa. Malam minta. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Kemudian duduk pelan-pelan. Sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, tegaskan kepadanya pelan-pelan. Ma, apa yang dihasilkan seperti ini,
toh pada akhirnya semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kita akan pulang. Apa bekal yang kira-kira kita akan bawa? Nah, biasanya kalau haramnya terlampau banyak, itu antipati pertama kali, awal-awal, tapi nggak apa-apa. Udahlah, ya jangan jadi ustazah. Biasanya awal-awal demikian, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan, ya. Lalu pelan-pelan diproses. Kalau tetap yang dibawa itu haram, halal yang tidak baik, baik. Sekarang timbang, apakah saya harus bekerja, Ustaz? Hukum mencari nafkah itu ada pada suami. Tapi kalau kemudian dibawa menjadi tidak baik dan berpotensi buruk dalam kehidupan, maka boleh si ibu itu, misal, ya, dia menyalurkan sesuatu yang tidak sekiranya mengganggu tugas dan kewajiban dia di rumah tangganya untuk anaknya. Misal, Anda bisa buat kue, Anda bisa bikin kue. Anda tidak meninggalkan anak Anda pada saat itu, kewajiban Anda ada. Anda bisa jualan online misalnya, atau bergabung dengan sesuatu, jadi agen yang sekiranya bisa menyalurkan, yang Anda tidak keluar banyak di situ, untuk bisa menghilangkan tugas-tugas rumah tangga. Dari situ kumpulkan, nabung, ya, simpan, berikan kepada anak Anda, berikan kepada Anda sendiri yang Anda makan dan sebagainya. Apa yang disimpan diberikan oleh suami, coba sisihkan, simpan. Sampai terkumpul, lalu tunjukkan kepadanya. Ini yang papa kumpulkan. Boleh jadi kemudian tidak banyak membawa manfaat untuk kehidupan kita. Silahkan Pak, mau sebanyak apa lagi, Pak simpan saja. Untuk kebutuhan kita, untuk makan dan sebagainya, Alhamdulillah Allah kirimkan dari sisi-sisi yang lain. Cara seperti itu, boleh jadi akan membuat suami sadar, dan mungkin setidaknya bisa berpikir kemudian hari, bahwa apa yang dikerjakan tidak akan membawa manfaat dalam kehidupan. Maka saya berkata kepada para suami yang hadir pada saat ini, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan dosa hadir di rumah tangga karena peran Anda yang mungkin terbawa sampai dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bissawab.